Ya, Mbak, selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan untuk dimajukan jadwalnya. Mohon izin nih, mohon maaf banget ya. Insya Allah perkuliahan pada pagi ini kita hanya membahas ya untuk mas-mas dan mbak-mbak tidak terlalu berat, apalagi Mas Eko gitu ya, Mas Hari yang sudah pernah dapat statistik multivariat gitu ya. Jadi kita ringan-ringan saja, hanya mengingatkan kembali. Nah, karena pengalaman kemarin di tengah-tengah perkuliahan, Bu caranya bikin vektor sama matriks Markov-nya gimana. Jadi dari situ kita refleksi bahwa ternyata ya ketika di kampusnya setiap hari dapat aljabar atau ketika setiap hari dapat kalkulus, nggak pernah nyinggung statistik atau nggak pernah nyinggung matriks, nah akhirnya sudah lupa ya gitu. Nah, seperti itu gambarannya. Mohon izin saya share screen. Oh ya, berdoa dulu ya, lupa ya. Agar Allah memudahkan kita, memberikan kemudahan dan melindungi kita dengan penjagaan yang terbaik. Nah, marilah kita mulai dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukupnya. Amin ya. Kita mohon izin kita mulai. Saya menyajikan PowerPoint. Nah, PowerPoint ini disarikan dari berbagai sumber. Nah, sebagian saya ambil di internet, sebagian dari buku, sebagian dari e-book dan lain-lain. Jadi mohon maaf nanti macam-macam versinya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih karena ada 2 rujukan dari internet itu tidak ada nama. Jadi siapapun yang membuat, terima kasih, semoga Allah memberikan ya pahala yang terbaik atas share ilmunya di laman gitu ya. Mohon izin saya share screen. Kaitannya dengan min ya, atau rata-rata gitu ya. Ketika kita mempunyai rata-rata gitu ya, menyebar dari, kalau diurutkan dari yang tinggi paling kiri, kemudian yang dari yang rendah paling kiri, kemudian tinggi yang paling kanan. Ketika kita mengartikan rata, nah rata itu kalau mas-mas dan mbak-mbak dulu belajar fisika itu disebut sebagai pusat massa ya. Ya kira-kira nanti minnya di sekitar sini ya, di tengah-tengah sini. Nah tentunya untuk menentukan min ini atau pusat massa ini itu pakai perhitungan ya. Kalau sigma xi per n begitu ya. Mas-mas, mbak-mbak yang saya hormati, nah ketika tadi pusat massa itu yang kita sebut sebagai min, atau karena pusat massa itu merupakan sentral dari data, makanya kita sebut sebagai ukuran tendensi sentral. Nah, ada ukuran lain yang bukan merupakan ukuran tendensi sentral, tetapi ukuran penyebaran yang disebut sebagai varians. Nah, atau varians itu nanti simbolnya sigma kuadrat atau S kuadrat. Nah, kemudian kalau sigma saja atau S saja nanti menjadi standar deviasi, itu merupakan rata dari ya selisih kuadrat gitu ya terhadap rata-rata dari sekumpulan atau suatu himpunan data ya. Nah, ini kalau ini pusat massanya yang bulat besar itu merupakan pusat massanya atau sentroid atau ukuran tendensi sentral. Nah, kemudian nanti ada data atau min dikurangi datum atau datum dikurangi min dikuadratkan, nanti hasilnya sama karena dikuadratkan akan memperoleh bilangan yang positif. Nanti jumlahnya itu disebut sebagai varians. Jadi ada satu datum dihitung selisihnya, datum lain dihitung selisihnya. Nah, maka seper dari N gitu ya. N-nya bisa populasi, bisa sampel, dikalikan jumlahan dari selisih antara datum dengan rataan itu disebut sebagai varians. Itu kalau tunggal ya.
atau pakai formula ini yang sudah kita sangat kenal mulai dari SMA ya, yang pakai notasi itu mulai dari SMA, kuliah S1, kuliah S2. Nah, kalau Mas Hari, Mas Eko, nah Mas Ali, ya ngajar statistik ya Mas? Kebetulan tidak, Bu. Pakai Iya, Bu. yang ngajar statistik sudah apal ngecipal ya. Kalau di akar jadi standar deviasi. Nah, kita coba bergerak ke 2 dimensi ya. Kalau yang tadi ya seperti ini pengantar-pengantar itu 1 dimensi, kita bergerak 2 dimensi. Kalau mas-mas mbak-mbak yang dulu waktu itu ya mengajar geometri atau pernah belajar ya, kita semua pernah belajar geometri, setiap data ini kemudian diproyeksikan gitu ya. Misalnya dari satu titik yang paling kiri diproyeksikan ke sumbu X. Ya, kemudian yang lain ya juga diproyeksikan nanti akan menjadi titik-titik yang berada di sumbu X. Nah, demikian pula ya bintang biru yang ini yang ada di bidang koordinat ini nanti juga diproyeksikan ke sumbu Y ya. Ya. Jadi nanti akan diperoleh bahwa bintang itu kalau diposisikan atau direposisikan X, Y. Nah, kemudian di sini ada pusat massa juga yang merah ini ya. Merah ini nanti merupakan ya kombinasi linear atau merupakan ini bisa diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y sehingga nanti akan memperoleh pasangan berurutan. Ini merupakan data 2 dimensi ya, atau ya nanti kalau ini mas-mas di PEP ya, nanti ada pengukuran, ukuran itu dinyatakan atau disajikan dengan 2 dimensi. Sebagai contoh misalnya ya, kalau tes seleksi masuk itu kan mas-mas mbak-mbak kemarin tes bahasa Inggris itu kan ada listeningnya ya, sudah ada listeningnya ya, tes masuknya ya. Sudah ada. Nah, jadi listening sama reading misalnya. Nah, jadi itu melihat kemampuan bahasa Inggris dengan dua theta, 2 kemampuan. Nanti kita insya Allah di teori respons butir kita akan akrab banget dengan dimensi-dimensi dari butir ini karena pada dasarnya semua pengukuran yang ada di dunia ini gitu ya, ada di dunia real sifatnya multidimensi. Sebagai contoh ya, Mas Hari nih, Mas Hari dibully terus nih Mas ya. Mas Hari cari istri dulu kriterianya apa Mas? Dulu itu kriterianya apa ya Bu ya? Karena dipaksa suruh menikah ngoten. Terus carinya sak temu nih Mas. Dikenalkan sama itu adiknya jenengan itu Bu, Mas Tobroni. Oh Mas Tobroni. Oh. Tapi nggak ada kriteria misalnya apa cantik, pinter kayak Mas Tobroni kan kriterianya gitu, cantik, pinter. Ya, itu pasti ada, Bu, pasti ada. Oh ya nomor 1 perempuan ya. Jadi nomor 1 perempuan, cantik, pinter. Nah berasal dari keluarga berada gitu ya. Kalau Mas Martiono itu dulu ya. Itu aja melihatnya dari tambah soleh ya. Perempuan, cantik, soleh, pinter, dari keluarga berada tuh dimensinya malah 5 Mas. Ya. Anak tunggal juga mungkin. Oh, ada anak tunggal juga, Masya Allah. Ya. Pak Ali. Ya, itu Pak Ali dapatnya kayak gitu Pak Ali. Pembuatan Bu. Ya, anak tunggal itu nggak ini juga kok Mas. Apa teman saya tuh susah karena anak tunggal karena malah sepi ya Bu ya. Ya hartanya tuh kebanyakan. Nah kebetulan putranya juga karena ya mungkin apa ya anak tunggal itu kan keturunan ya. Jadi orang tuanya hanya bisa menghasilkan apa sel telur sedikit misalnya. Nah nanti juga anaknya menghasilkan telur sedikit. Kebetulan anaknya tuh juga punya anak itu juga. Jadi apa-apa membuat keputusan sendiri. Jadi akhirnya ngangkat kami sebagai anak-anak ada yang kayak gitu ya. Jadi apa yang Allah kasih kan sebenarnya disyukuri saja ya. Iya Bu. Jadi anak
alhamdulillah, nah, punya saudara banyak juga, alhamdulillah gitu. Kemudian itu baru mencari istri. Nah, ini Mas Arif masuk bingung kok kuliahnya mencari istri ya. Mencari istri saja dilihatnya adalah multidimensi. Nah, ukuran di kurikulum, nah di kurikulum kita kalau dulu namanya kurikulum KTSP itu kan hanya melihat kompetensi itu satu dimensi tunggal. Nah, setelah diganti menjadi kompetensi 12 kurikulum 2013, nah KI-nya kompetensi intinya menjadi spiritual, sosial gitu ya. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi ada 4 dimensi. Nah, itu untuk yang kurikulum 2013. Nah, sekarang nah dengan adanya guru penggerak menurut Kompas kemarin, nah itu kan menjadi kurikulum senyap ya. Karena diganti beberapa hal kita nggak tahu dan tidak ada pengumuman dan bahan dasarnya adalah PowerPoint hasil sosialisasi itu ya. Itu ya, yang juga yang dinilai macam-macam termasuk diantaranya kemampuan teknologi informasi, pengetahuan, keterampilan, kemampuan berpikir kritis dan lain-lain. Nah, sekarang dimensi yang diukur di pendidikan itu makin banyak lagi. Jadi tidak sekedar 2 dimensi. Nah, hanya yang kita tahu yang bisa digambarkan hanyalah 2 dimensi atau 3 dimensi saja ya. Itu dari sisi sentroidnya. Sama nanti kalau menghitung sentroid dari 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya bisa dihitung tetapi tidak bisa digambar gitu ya. Nah, ini baru untuk sentroid atau pusat massa yang 2 dimensi, alhamdulillah masih bisa digambar ya. Jadi nanti dari sini kita juga dengan berdasarkan pusat massa ini kita bisa menghitung ya varians gitu ya. Varians dengan kalau misalnya varians itu kan 1/n dari sigma tadi ya, xi min x bar dikuadratkan dibagi n. Itu kalau varians. Nah, jadi yang dijumlah adalah selisih kuadratnya. Nah, sementara kalau nanti yang ini ditukar gitu ya, yang X-nya itu diganti X sama XI min X bar, XI min X bar, yang merah itu diganti Y menjadi seperti ini, namanya menjadi covariance ya. Tadinya varians, kemudian kita ganti covariance karena ada Y-nya. Itu asal varians dan covariance dan hubungan keduanya ya. Kemudian nanti simbolnya var-X ya atau sigma ya. Kalau matriks nanti sigma seperti jumlahnya matriksnya. Nah, covariance juga tapi kalau isinya X saja itu menjadi varians, kalau ada Y-nya menjadi covariance gitu. Nah, ini covariance, nah ini rumusnya, jadi sama-sama dihitungnya dari selisih itu ya, selisih datum proyeksi dari sentroidnya terhadap sumbu X dan sumbu Y sama tetap dibagi N. Nah, ini kalau gambarannya sentroidnya yang bintang merah, datumnya itu yang berwarna biru ya. Di sini nanti bisa dihitung ya, ini ada salah satu titik, kemudian bintang biru itu proyeksi dari sentroid terhadap sumbu X dan sumbu Y, kemudian nanti ada selisih ya untuk sumbu X gitu, XI min X bar, kemudian untuk Y-nya YI min Y bar. Nah, kemudian nanti sama untuk semua titik juga seperti itu, sehingga nanti kita bisa ya mengklasifikasikan berdasarkan kuadrannya. Makanya nanti covariance itu, nah kemarin sore baru kuliah variance covariance dengan teman-teman IP ya, yang konsentrasi matematik. Nah, Bu, covariance berarti boleh negatif ya. Nah, sekarang coba kita cermati di kuadran 1 ya, XI min X bar, di situ sebagai titik
pusatnya ya, dianggap titik pusatnya ditransformasi 0 ke 0,0 sebagai pusat masanya, ditransformasi ya, ini hasil transformasi. XI min X bar dikalikan YI min Y bar kan lebih dari 0. Kemudian di kuadran 2 kurang dari 0. Nah, karena yang membuat negatif adalah X-nya. X-nya ya. Kemudian di kuadran 3, nah X-nya sudah negatif, Y-nya sudah negatif. Nah, negatif kali negatif positif ya. Kemudian di kuadran 4 yang membuat negatif adalah Y-nya, sementara yang membuat negatif adalah Y-nya, betul. X-nya positif, variansnya nanti kurang dari 0. Jadi kalau nanti datum itu posisinya lebih dominan di kuadran apa, itu akan menyebabkan covariance ini positif atau negatif. Nah, kemudian catatan lagi ketika kita mengestimasi korelasi antara X dan Y, terutama korelasi produk momen ya, yang sering kita gunakan. Kalau korelasi produk momen itu kan nanti ada sangat tergantung atau berbanding lurus dengan covariance-nya. Nah, sehingga nanti kalau covariance-nya negatif akan menghasilkan rho-nya. Ya, rho-nya negatif. Nah, kalau covariance-nya positif nanti akan menghasilkan korelasi yang positif ya. Ini kalau nanti ini kan dominan yang di itu ya, di kuadran 1 sama di kuadran 3 ya. Dominan seperti itu sehingga nanti perhitungannya insya Allah ya akan menghasilkan positif ya, korelasi yang positif gitu. Kemudian nanti kalau seperti ini, nah kalau misalnya dibuat gambar sentroid ya sama perhitungannya nanti akan kelihatan ditransformasi sentroidnya sebagai pusat massa, kemudian sumbu X dan Y-nya kita geser melewati pusat massa itu. Nah, gambarnya dominan yang di kuadran 2 dan 4 ya. Nah, sehingga di sini akan menghasilkan korelasi yang negatif. Nah, sementara kalau setimbang ya antara kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3 dan kuadran 4. Nah, ini kalau Bu Dorifah istilahnya kedelai tumpah ya. Kalau seperti kedelai tumpah itu tidak ada pola atau ya kalau Prof Jemari almarhum ya, Mas Eko kalau Prof Jemari dulu ngendikanipun ini ya Mas ya, oval gitu ya Mas ya kalau Prof Jemari ya. Kalau oval nanti akan menghasilkan korelasi yang mendekati 0. Nah, di sini. Ya. Jadi kalau oval korelasinya nanti akan mendekati 0 atau no correlation. Nah, jadi dengan adanya scatter plot seperti ini kita bisa memprediksi kira-kira data kita itu nanti korelasinya mendekati berapa ya gitu. Kemudian ini kalau korelasi 0, nah kemudian kita ke matriks covariance ya. Ketika nanti kita bicara tentang banyak variabel, nah karena kita mata kuliahnya multivariat, nah ketika di multivariat ini kita bicara dengan menggunakan banyak variabel, ada X1, ada X2, ada X3, sampai ada XM. Nah, kemudian nanti dari X1 dengan X2, X1 dengan X3, nah kita bisa menghitung covariance-nya, sementara X1 dengan X1, X2 dengan X2, XM dengan XM, kita juga bisa menghitung covariatnya. Hanya kalau simbolnya sama ya, covariat X1 dengan X1, X2 dengan X2 nanti jadi variansi ya. Kalau covariance itu simbolnya beda, X1, X2, X1, XM.
tetapi kalau varians nanti simbolnya jadi sama. Jadi nanti pada diagonalnya, nah kita akan menyusun ya, kita bisa menyusun variansnya gitu ya. Kemudian kita perlu catat nanti karena ini varians, sementara covariance X2, X1, kemudian covariance X1, X2 itu sama. Covariance XM, X1 itu sama dengan covariance X1, XM. Nah, jadi ini nanti menjadi matriks yang simetris. Karena matriks simetris beberapa orang, nanti kalau Mas-Mas dan Mbak-Mbak ikut pelatihan dengan Prof. Yahya Umar atau kuliah umum dengan Bapak Prof. Yahya Umar, biasanya Prof. Yahya Umar diundang Prof. Badrun paling tidak setahun sekali untuk memberikan kuliah umum. Nah, beliau menuliskannya tidak komplit, jadi sebagai matriks segitiga atas saja, kita tulis yang atas, gitu, segitiga atas, atau matriks segitiga bawah, karena simetris, jadi kalau ditulis 2 kali, ya wasting time gitu ya, jadi boros-boros waktu ya. Kemudian jenis matriksnya ini matriks semi definite positif gitu ya, gitu. Covarian juga ini ya, nanti matriks covarian itu merupakan matriks semi definite positif. Nah, kemudian di sini semua nilai eigennya itu ya dikatakan matriks semi definite positif kalau semua nilai eigennya itu real ya. Kenapa kok nilai eigen real? Nanti insya Allah kita bahas di belakang tambahan aja. Nilai eigen hanya untuk ini aja, mereview lagi. Saya juga sering lupa, jadi kadang-kadang harus buka lagi masalah nilai eigen ini. Nah, kemudian nanti ada eigenvektor itu juga berkorespondensi gitu ya dengan nilai eigen yang lain yang nanti sifatnya itu ortogonal atau saling tegak lurus. Jadi antara X1, X2, X3 itu dianggap tegak lurus. Nah, kalau X1, X2, X3 tegak lurus karena 3 dimensi. Nah, kalau X4 gimana? Nah, X4 ada di pikiran ya, tegak lurusnya gambar gitu ya. Kemudian nanti, nah ketika nanti kita bicara prinsipal komponen analisis, nah yang dihitung adalah nilai eigen yang lebih dari 0 ya biasanya ya. Jadi yang diperhitungkan yang lebih dari 0. Kalau nilai eigennya sama dengan 0, nah nanti tidak diperhitungkan gitu. Ya ini perjanjian saja yang sering kita gunakan ketika kita menggunakan matriks dan aljabarnya itu untuk statistik ya. Nah, dan tentu saja ketika kenapa kok lebih dari 0, nah nanti kaitannya dengan signifikansi dan lain-lain ya. Jadi kita tidak harus balik ke matriks aljabar matriks, nah tetapi kita cukup tahu saja gitu ya. Kemudian matriks covariance-nya dapat didiagonalisasikan gitu ya, karena tadi salah satu diantaranya untuk diagonalnya memuat varians, matriks varians gitu, atau bisa ditulis gitu ya, covariance itu sama dengan matriks P, kemudian matriks P-nya, kemudian dikalikan transposnya juga. Kemudian matriks korelasi ya, ini tadi sudah kita peroleh ya. Kalau korelasinya positif, nah ada pola arahnya ke kanan. Korelasi negatif ada pola arahnya ke kiri. Tidak ada korelasi kalau kedelai tumpah atau bersifat oval ya. Ada yang dari Jawa Barat ya? Nah, maaf ya. Jawa Barat F-nya kan suka tidak terlalu jelas gitu. Nah, jadi dari korelasi ini sebenarnya bisa menyatakan kedekatan ya, hubungan dari dua variabel ya. Ya, dua variabel dekat atau tidak itu sebenarnya ya bisa dilihat dari bilangan-bilangannya ini ya. Bilangan-bilangan tadi antara
X dengan Y-nya, kemudian dikaitkan masing-masing dengan sentroid atau pusat masanya ya. Kemudian kalau semakin besar korelasinya, itu semakin ini ya, semakin besar hubungan kedekatan hubungan antara X dengan Y atau dua variabel tersebut, sementara semakin kecil, nah semakin tidak ada hubungan. Hubungan itu salah satu di antaranya bisa nanti sebagai hubungan kausal, apalagi nanti di mata kuliahnya Prof. Badrun, insya Allah semester 3, nah akan dikupas hubungan linier dalam persamaan model struktural. Jadi nanti X itu sering digunakan untuk menyatakan variabel bebas gitu ya, kemudian Y variabel terikat. Nanti ada panahnya kalau X itu akan memanah Y, berarti Ada pengaruh. X itu mempengaruhi ya, mempengaruhi atau menyebabkan Y gitu ya. Jadi nanti panah pun ada arahnya. Nah, kalau Mas Eko yang memanah, Mas Eko dulu atau yang Mas Eko yang dipanah ya? Yang mana dulu, Bu? Ya, yang mana dulu? Nah, boleh kok yang mana? Yang Mbak dulu boleh kok, Mas. Ya. Kemudian tadi, nah kenapa kok covariance itu berbanding lurus dengan korelasi ya? Nah, kita review lagi nanti, atau Mas-mas sekarang ada yang sedang ambil mata kuliah praktek pengukur, mata kuliah prasyarat ya, atau yang sekarang lagi kuliah ya, yang pagi ini kuliah, pengukuran Penilaian kelas, Bu. pengukuran kelas atau penilaian kelas room Penilaian assessment. kelas. Penilaian kelas ada, Penilaian Bu. kelas. Terus ada juga teoritas klasik ya Mas, ada ambil? Hanya teoritas, Bu. Oh Tidak teoritas. ada klasiknya, ya. Ya, di teoritas nanti insya Allah dapat 100% teoritas klasik ditambah sedikit teori respons butir. Nah, nanti akan sangat dekat dengan rumus ini ya. Rho XY itu sama dengan kovarian XY dikalikan ya standar deviasi dari X kali standar deviasi dari Y, atau rho sama dengan ya sigma XY dibagi sigma X sigma Y. Itu yang paling kita kenal. Dulu saya bisa menghafal rumus ini gara-gara mata kuliah teorites. Nah, di teorites hitungan seperti ini untuk nanti diarahkan ke reliabilitas itu banyak banget. Nah, sehingga dengan rumus ini kita ya jadi karena sering digunakan di teoritas klasik, nah jadi hafal. Padahal sebenarnya ini merupakan rumus dasar di statistik, dasar-dasar statistik atau statistik dasar untuk belajar statistik selanjutnya ya. Kemudian ini ya, korelasi itu besarnya di antara negatif 1 sampai 1 ya. Ketika nanti mas-mas dan mbak-mbak teruji ketika disampling di mata kuliah sampling, ada ya mata kuliah teknik sampling? Ada. Ya. Statistik Dengan Pak siapa? Dengan Bu Rosnawati. Oh, dengan Bu Rosnawati ya, okay. Nanti kalau dengan Bu Rosnawati diminta salah satu di antaranya menghitung probabilitas, nanti salah satu di antaranya jangan tergoda ketika memperoleh korelasi yang besar ya. Kemarin ada yang mantap ya, koefisien korelasinya itu untuk nanti diarahkan ke sampling yang terkait dengan korelasi, kemudian menghitung probabilitas ya, korelasinya mantap 1,2 gitu ya. Wah. Sudah gitu dikotai, di garis bawahi ya. Ada loh Mas ya seperti itu ya. Kemarin di share Bu Dorifah juga ketemu ya, probabilitasnya itu 2,1 ya. Melebihi kejadian itu, Bu. Dan kadang-kadang kalau sudah ujian kan nggak ngeh ya Mas ya, benar atau salah yang ada bilangannya ya. Nah seperti itu. Nah meskipun kita ujian, makanya saya ingatkan kembali di mata kuliah apapun, nemu korelasi besarannya negatif 1 sampai plus 1,
Kemudian nanti kalau menemukan ya probabilitas juga lebih besar atau sama dengan 0, kemudian paling tinggi 1. Kalau ketemu 2,1 ya jangan Sangat sempurna Bu kejadiannya. ya betul, jangan bangga karena dapat gede, punya kok gede banget ya, tetapi kita harus hati-hati dan mengecek ulang ya. Ini ada beberapa contoh yang sering digunakan ya. 1, 0,8, 0,3, 0,4. Nah, jadi nanti kalau dapat data gambarnya seperti apa itu kita bisa memprediksi sebenarnya gitu ya. Oh, seperti ini. Makanya salah satu saran ketika kita melakukan analisis, apalagi analisis menggunakan korelasi adalah membuat scatter plot. Dari scatter plot kita bisa membuat pola. Ketika nanti di mata kuliahnya Prof. Badrun kembali, nah ada korelasi yang dihitung kalau nanti dikuadratkan itu minimal setengah gitu ya, kaitannya dengan reliabilitas. Jadi korelasi itu dianggap medium atau sedang itu ketika dikuadratkan memperoleh 50. Kenapa 50? Nah, kaitannya dengan teori pengukuran. Kalau dikuadratkan 50 berarti reliabilitasnya 50 sehingga bisa menjelaskan 50% dari varians ya. Terus 50% dijelaskan oleh siapa ya? Variabel yang lain. Nah, jadi dikatakan bagus jika variansinya ya atau rho-nya itu 0,5 kalau dikuadratkan ya. Itu salah satu makna dari korelasi ya gitu. Nanti akan sedikit beda kalau kita bicara kontribusi ya. Kalau kontribusi tinggal berapa yang diinginkan gitu. Nah, kemudian kita masuk ke distribusi normal multivariat ya. Nah, kalau kemarin pas distribusi normal univariat, nah kita akrab normal ya, distribusi normal yang terstandar. Distribusi normal yang terstandar itu kalau ratanya 0, kemudian mu-nya sama dengan 1. Meskipun dari rata-rata di sini ada yang rata-ratanya 50, ada yang rata-ratanya 70 sekian, bisa dibuat standar dengan membuat transformasi ya. X untuk setiap X-nya dikurangi mu dibagi sigma. Nah, itu merupakan transformasi C yang sering kita gunakan untuk menghitung ya di uji set ya gitu. Kemudian nah, probabilitas untuk distribusi normal univariat. Nah, di sini ya X min mu kuadrat per 2 ya sigma kuadrat gitu ya aslinya. Nah, kemudian ini digunakan ketika untuk X merupakan bilangan acak. Nah, kemudian sering dituliskan X itu berdistribusi normal dengan rata-rata mu dan variansi sigma kuadrat. Nah, jadi untuk X atau data yang berdistribusi normal dengan rata-ratanya mu dan standar deviasinya sigma kuadrat itu memenuhi persamaan ini. Fx sama dengan 1/akar 2pi dikalikan sigma dikalikan eksponen, nah pangkat sekian. Kalau membuktikan, nah, Bu, saya nggak percaya kalau ini kan probability density function atau PDF ya, atau untuk buku-buku yang terbaru di atas 2010 ya, itu disebut sebagai probability mass function PMF ya. Ada yang sudah pernah membuktikan bahwa ya luas daerah di bawah kurva untuk minus tak hingga kurang dari X kurang dari tak hingga Fx. Nah, ini sama dengan 1 dengan menggunakan integral. Tadi kan luas probabilitas sama dengan 1 maksimum. Apakah ada yang sudah membuktikan kalau PMF ini, nah kalau diintegralkan untuk daerah asal minus tak hingga sampai daerah asal plus tak hingga sama dengan 1? Ya, ada teman-teman yang sudah membuktikan?
toh, Bu. Sudah Mas Hari? Belum, Bu. Dereng ngatir. Oke, Tapi bisa nanti dicoba. coba ya. Nah, katanya salah satu ciri dari matematikawan atau ciri dari ilmuwan itu curiosity ya, punya rasa Simetris ingin terhadap tahu. sumbunya, Bu, tapi Bu ya. Ya, Simetris terhadap sumbunya ya nanti ya. oh iya betul. Tapi gini, kalau misalnya ini kan ratanya mu. Kalau standar deviasinya sigma. Kalau seperti ini nanti ini Nanti rata-ratanya simetrisnya di 0. rata-rata. Oh, Gini Mas. gitu. Ini Iya, iya. simetrisnya di rata-rata. Jadi ini kalau 50 sekian, ini kurang kegeser ke kiri ya ini. Iya, Ini enggak iya. simetris banget ya gambarnya. Kemudian ini seperti ini yang di kiri mu 50 tapi gambarnya kurang ke kiri sedikit, kemudian yang di kanan mu 70 gambarnya juga kurang kiri sedikit ya. Ini saya nggak gesernya pas gambar. Iya, iya. Keliru ya. Nanti ini ya. Sumbu simetrisnya tidak nol kecuali kalau nanti kalau Mas Hari mau latihan dulu ya untuk mudah. Sigmanya diganti 1, kemudian mu-nya diganti 0. Sehingga Iya, nanti iya. jadi X itu berdistribusi normal standar. 0, 1 gitu ya 01, Mas. iya, iya. Nah, ini ada beberapa kendala ya untuk menghitung integralnya. Yang pertama nanti Pangkat X kuadrat, Bu. pertama ada pangkat E-nya. Kemudian yang tantangan kedua pangkat X X kuadratnya, Bu. kuadrat. Kemudian kendala ketiga pangkat negatif. Pangkat eksponen negatif kan harus diperlakukan khusus ya. Iya, iya. Jadi eksponen kuadrat negatif ya. Itu yang menjadi kendala. Jadi nanti ada fungsi gamma yang bisa dielaborasi untuk membantu. Cara pertama ya. Cara kedua bisa menggunakan pendekatan numerik ya. Iya, iya. Dihitung fungsinya, kemudian dengan jumlah Riemann main-main ya dihitung apakah dari minus tak hingga sampai plus tak hingga itu 0,999 ya. Ya nanti dibuktikan ya Mas ya. Insya Allah, Bu. Kalau di S1 kalau yang bisa menghitung gitu tak kasih 50.000, tapi nggak boleh lihat buku Mas. Ini karena S3 sudah dapat beasiswa nggak usah digituin ya. Gitu. Jadi ada mahasiswa. Jadi biasanya satu kelas itu yang berani membuktikan 1 atau 2 orang. Kasih waktu kira-kira setengah jam siapa yang bisa membuktikan. Nah, karena salah satu dari statistisi ya, terutama S1-nya yang statistik sama S1 yang mat murni itu kalau apa ya menggunakan fungsi gamma ini atau menggunakan pendekatan Riemann. Nah, ini kaitannya dengan literasi matematis ya, menggunakan matematika untuk memecahkan masalah termasuk diantaranya membuktikan keingintahuan bahwa apakah probability mass function ini sama dengan 1 gitu atau siapa tahu lebih ya gitu, siapa tahu lebih ya, siapa tahu lo ya gitu. Ya kemudian ini yang univariat. Nah sekarang kita geser ke multivariatnya. Jadi nanti kita juga akan praktek sebentar kalau menghitung vektor acak ya gitu ya, dari vektor acak. Kemudian di sini ada misalnya nih, misalnya Ani. Nah, Ani itu diamati X1, X2, X3, X4. Kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian nanti dari X ini si Ani, si Budi, Cinta, Dedi, nah dan seterusnya sampai semua siswa itu ditemukan atau diketahui diukur hasil pengukuran diperoleh random vektornya. Kemudian nanti bisa dihitung matriks rataan ya atau vector of constant mean vector ya. Vektor rataan. Vektor rataan isinya ya rata 1, rata 2, rata 3 dijejer ke bawah ya, dijadikan matriks kolom gitu. Nah, insya Allah kita akan hitung nanti prakteknya. Kemudian nanti ada
varians covarians dihitung masing-masing variabel. Dari masing-masing variabel ini nanti kita akan memperoleh matriks ini, matriks var covar ini. Nah, kemudian tadi ada matriksnya definite positif ya. Nanti ada kriteria khusus untuk definite positif tadi. Salah satu di antaranya mempunyai cirinya ya, mempunyai lambda ya. Ada nilai eigennya gitu. Nah, kemudian kita masuk ke ini ya, matriks semi positif ya, definite semi positif. Jadi kalau misalnya matriks X itu merupakan A itu merupakan matriks. Nah, kemudian untuk semua X ya, X-nya random vector, X transpose ya dikalikan A dikalikan X, nah selalu lebih besar dari 0, atau kita peroleh jika X aksen atau X transpose itu dikalikan A dikalikan X itu sama dengan 0 hanya jika X sama dengan 0 gitu. Tetapi nanti kemungkinan nah, ada juga vektor yang menyebabkan ketika X transpose dikalikan A dikalikan X nanti hasilnya sama dengan 0. Nah, itu nanti yang akan buat masalah ya. Gitu. Itu yang sering terjadi ya. Gitu. Kemudian kaitannya dengan random vector ya. Kalau tadi untuk matriks yang univariat fx-nya kan hanya 1. Tetapi kalau untuk yang multivariat fx-nya, x-nya itu merupakan random faktor acak ya, vektor acak. Vektor. Kemudian dari vektor ini yang tadi sebagai contoh X1, X2, X3, X4 itu skor siswa atau nilai siswa dari spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan gitu ya. Nah, ini fungsinya seperti ini ya. Atau dituliskan nanti. Nah, ini menjadi sangat kompleks karena sigmanya yang dibuat per, nah itu merupakan matriks dari matriks varians covarians. Kalau misalnya ada P variabel berarti sigmanya itu ukuran P kali P. Kemudian diberi harga mutlak ini menandakan bahwa sigma kemudian ini merupakan determinan atau ini dibaca sebagai determinan dari sigma ya. Di akar gitu ya. Kemudian nanti ini ya. Min setengahnya untuk eksponennya dikalikan ya X dikurangi mu ditranspos dikalikan dengan matriks varians covarians dikalikan dengan vektor ya, vektor rataan vektor acaknya xi ya dikurangi vektor min ya, vektor rata. Maaf, Bu. Itu pangkat P atau aksen itu, Bu, yang pangkatnya dari E itu min setengah X min mu dalam kurung pangkat P atau aksen itu. Yang ini? Nggih, itu yang kecil banget itu. Ini kan ditranspos, Mas. Oh, ditranspos nggih. Salah satu simbol transpos selain apa? Selain P itu aksennya. Oh, gitu nggih. Gitu. Oh, transpos. Kemudian menuliskannya. Nah, berarti di sini random vektor acaknya, random vektornya itu berdistribusi normal. Normalnya normal multivariat dengan P ya. P ini X1, X2, XP. Nah, P menunjukkan banyaknya variabel yang kemudian disampaikan ini vektor rataannya dan juga disampaikan matriks varians covariansnya gitu ya. Nah, ini kalau tadi Mas Heri ya belum pernah membuktikan fx yang untuk single univariate aja belum pernah membuktikan sama dengan 1 ya. Belum pernah, Bu. Ini tantangannya nanti kalau X-nya ada 4 aja Mas. Jadi ada KI1, KI2, KI3, KI4 apakah nanti ya nanti join density-nya. Nah, kenapa join? Karena ada X1, X2, X3, XP ya. Yang nanti dari X1, X2, XP itu saling tegak lurus ya atau
saling ortogonal. Nah, sehingga nanti fungsi dari vektornya, nah apakah probability-nya sama dengan 1 total ya. Nanti tantangan untuk membuktikan. Nah, tapi boleh juga kok karena sudah dibuktikan oleh Gauss tahun dulu udah lama banget ya, Gaussian, makanya ini fungsinya disebut sebagai Gaussian. Gaussian, ya. Saya sudah percaya Bu, nggak usah dibuktikan. Nah, pokoknya probabilitas mesti sama dengan 1, nggih monggo nggak apa-apa, tidak masalah. Tetapi boleh juga karena mas-mas banyak yang dari PMAT nanti dihitung juga boleh ya. Gitu. Nah, kemudian ini contohnya untuk bivariat ya. Jadi nanti ketika tadi ya mas-mas, mbak-mbak tes masuk UNY ada listening, ada reading. Nah, mu1 listening, mu2 reading. Jadi kompetensi bahasa Inggris itu disebut listening dan reading. Kenapa kok itu dianggap dimensi yang terpisah, 2 dimensi? Ya, nanti ada sangkut pautnya dengan teori respons butir. Ada orang yang readingnya bagus tetapi listeningnya kurang. Atau sebaliknya, listeningnya bagus, readingnya kurang. Nah, dan memang ini ya, kalau lihat tes TOEFL itu yang seimbang itu jarang ya, yang listeningnya bagus, readingnya bagus itu jarang. Karena itu juga nanti kalau mas-mas mbak-mbak belajar teori pendidikan itu ini ya, masalah gaya belajar ya. Ada yang gaya belajarnya itu auditori, ada yang belajarnya itu visual. Yang auditori senang listening, yang visual senang membaca ya. Saya kalau saya pribadi saya senang membaca. Kalau listening itu dari dulu ya, akhir-akhir ini saya belajar lebih baik. Jadi kalau listening tidak terlalu ngeh. Jadi ketika belajar itu ya harus ketemu langsung, saya harus lihat, saya harus membaca. Nah, saya masuk di visual ya. Kalau Mas Ali masuk apa Mas Ali? Masuk di visual atau masuk di auditori? Saya merasa Bu, merasa seneng auditori tapi listeningnya juga nggak bagus Bu. Oh, ya karena belum terbiasa nanti. Kalau dibandingkan itu, saya merasa saya auditori orangnya, tapi begitu Ya. nanti dibandingkan reading, listening, writing itu malah listeningnya yang Kurang ya. kurang gitu. Nanti bisa belajar, siapa tahu nanti kalau sekarang kan masanya apa ya, pandemi langganan IndiHome, maaf disebutkan mereknya, atau langganan TV kabel yang lain itu kan karena senang nyetel National Geographic, untuk nanti langsung pinter Mas. Iya Bu. Ya amin, tapi jangan baca SRT-nya ya. Subtitle. Ya subtitlenya ya. Kalau Mbak Indah masuk golongan apa Mbak Indah? Kalau saya lebih visual Bu, lebih suka membaca. Lebih suka membaca ya. Dan seperti ini ya, di luar mata kelas statistik multivariat, anak saya ya 2, yang kakak itu mendengar auditori, yang adik membaca. Nah, jadi nanti kalau misalnya sekuat yang namanya ngajari waktu SD SMP itu sekuat saya membaca Mbak. Jadi ketika pokoknya saya itu membaca misalnya mau ujian sejarah, ya udah saya yang bacain. Mohon maaf Bu Heri, izin Nggih. bertanya. Monggo silahkan. Kan mumpung ini membicarakan tentang gaya belajar ya Bu. Ya. Kalau saya kok merasakan seperti ini Bu. Visual sekian persen, audio sekian persen, terus praktek sekian persen. Nah kalau seperti itu mungkin juga kayak Bu Heri misalnya di saat-saat tertentu ternyata nggak visual. Nah, itu kan penggolongannya sebenarnya itu seperti apa toh? Oh ya. Menggunakan kata dominan apa? Oh saya visual atau seperti itu nggak tentu. Nggih, ada kata dominan Mas. Oh dominan ya. Dominan ya. Tetapi yang namanya dominan itu yang paling lebih sering digunakan ya, gitu. Iya, makasih Bu. Betul ya. Nanti ya bisa saja dan orang itu belajar kok. Nanti bisa berubah juga ke ini. Ini curhat dulu ya.
seperti anak saya yang kakak itu waktu SD SMP sekuat saya ngajari itu dengan sekuat saya membaca, sampai saya tuh dulu punya ide gimana membuat bahan ajar yang materinya itu dibuat audio gitu untuk memfasilitasi anak-anak yang dominan auditori gitu. Ketika SMA, nah ketika SMA itu ikut itu loh Mas, ikut pramuka, kemudian harus mengamati macam-macam, kemudian ikut lomba karya ilmiah remaja yang harus mengamati macam-macam. Nah, si kakak itu terus itu Mas, berubah jadi 50-50 Mas. Jadi tidak dominan ke auditori lagi. Jadi sekarang alhamdulillah sudah membaca juga sudah oke gitu. Nah, sementara si adik yang tadinya suka dengan membaca, ketika ada kegiatan di SMA-nya ikut debat. Nah, debat itu kan bisa mendebat ketika banyak mendengar. Nah, itu juga berubah. Jadi tidak usah khawatir nanti mas-mas dan mbak-mbak yang dominan. Nah, tadi kaitannya dengan dimensi dominan ini ya, dominan di 1 atau dominan 2 bisa belajar. Nah, termasuk saya dulu suka membaca. Kalau ada apa perintah dengan mendengarkan itu saya nggak terlalu ngeh. Tetapi karena saya ini alhamdulillah gini tuh nggak bagus sih. Saya sendiri merefleksikan diri sendiri nggak bagus kalau dominan di melihat ya, maka saya harus belajar. Nah, ini lama-lama ya saya juga ngeh dengan yang disampaikan orang gitu ya. Ngeh tidaknya sekedar melihat ya, gitu. Dan sampai sekarang kalau bimbingan itu apa? Bimbingan dengan voice WA ya, pesan voice note itu saya juga tidak terlalu suka. Saya lebih suka membaca pesan. Nah, itu salah satu masih terpengaruh karena saya suka dengan melihat tadi ya. Gitu. Itu balik lagi ke laptop. Nah, kaitannya dengan Sigma ini ya. Sigma 1.1, nah itu ditulis juga dengan Sigma 1 kuadrat ya. Itu menyatakan varians. Nah, sementara Sigma 1.2 yaitu menyatakan covariance gitu ya di sini. Atau dituliskan kalau Sigma 1 Sigma 1.2 itu agak repot, itu bisa dituliskan dengan padanannya yakni rho dikalikan Sigma 1 Sigma 2 gitu. Ini tadi sudah kita bahas. Nah, kemudian masuk ke sini. Nah, di sini kalau dengan dua variabel, nah determinan dari sigma itu dihitung dengan sigma 1.1 atau varians 1 dikalikan varians 2 dikurangi covarians 1.2 dikuadratkan, atau seperti ini ya, sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat, 1 dikurangi rho kuadrat. Nah, ini merupakan determinan. Nah, kemudian di sini kalau dijabarkan pangkatnya ya, ini merupakan tadi kan ada 1 per akar 2 pi bla 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 gitu ya, eksponen pangkat min. Nah, pangkatnya kan ini x dikurangi mu vektor itu ya, ditranspos dikalikan ya inverse dari sigma dikalikan selisih matriks dari random vektornya dikurangi matriks vektor rataan, nanti dijabarkan akan seperti ini sehingga diperoleh yang bagian bawah ini. Perkalian-perkaliannya tidak perlu ya. Monggo nanti kalau tidak percaya bisa diorek-orek lagi ya, gitu. Kemudian kalau dijabarkan dengan menjadi pangkat-pangkatnya akan menjadi seperti ini, sehingga hasil akhirnya seperti yang di bagian bawah. X min mu 1 dibagi sigma 1 kuadrat dikurangi 2 rho, dan seterusnya ditambah, nah dibagi 1 dikurangi rho kuadrat. Nah, kemudian kalau dijabarkan, nah ini nanti menjadi seperti ini. PMF-nya atau join ya.
join probability ya, density functionnya atau join probability mass function dari X1, X2 seper 2pi determinan dari ya sigma dipangkatkan minus setengah, kemudian eksponennya ya itu yang pangkatnya itu bisa diganti Q, Q-nya seperti ini. Nanti kalau mau menggunakan apa? Menggunakan Excel untuk menghitung probabilitas ya Mas Hari. Apakah sama dengan 1 atau tidak ya, gitu. Ini bisa menggunakan yang bawah ini. Ini sudah dijabarkan ya. Untuk keperhitungan lebih mudah tidak menggunakan matriks lagi. Ini baru KI-nya hanya 2, hanya listening sama reading saja. Nah, gimana kalau nanti ada speaking, ada writing? Nah, nanti berarti mu-nya mu1, mu2, mu3, mu4. Nah, perhitungannya menjadi lebih kompleks lagi gitu. Ini contohnya. Nah, kalau apa? Kalau hanya ada 2 ya, ada 2 variabel ya, yakni X1 dan X2 saja gitu ya. Ini gambarnya kalau untuk X1 dan X2. Jadi di sini ada X, Y. Nah, kemudian nanti fxy-nya itu yang sumbu tegak ya. Sumbu ketiga yang ke atas ya, gitu. Jadi nanti di sini juga bisa menunjukkan korelasi bivariatnya. Kalau korelasinya 0 itu akan seperti gunung yang bagus gitu ya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan arah, kalau korelasinya positif itu akan ke kanan seperti tadi, ada kuadran 1, kuadran 3. Kalau nanti arahnya ke kuadran 1 dan ke kuadran 3, berarti nanti korelasinya positif, tetapi untuk di gambar paling kanan korelasinya negatif. Nah, di sini kelihatan konturnya ya. Kalau oval kemudian membentuk pola ke kanan, membentuk pola ke kiri, menunjukkan kalau yang tengah itu korelasinya positif, yang paling kanan korelasinya negatif, sementara yang oval, nah kalau untuk bidang dimensi 3-nya seperti gunung yang bagus, ya itu korelasinya 0 ya. Kalau yang seperti apa, gunung yang gepeng gitu, biasanya ini ya, wilayah yang banyak anginnya ya. Seperti ya kalau di sini mana ya Mas? Ada yang teman-teman yang suka memanjat gunung? Di Nganjuk itu Bu. Ada. Ada. Ada yang gunung gepeng gini ya. Ya, kalau Jogja gunungnya korelasinya 0 gini ya. Kemarin di YouTube itu yang apa? Gunung ekor apa ya? Gunung ular. Jadi gunungnya mengular seperti ini ya. Itu ada, tapi saya lihat di YouTube ya. Gitu. Mas Hari Nganjuk ya? Saya Jombang, Bu. Oh, Jombang. Oh ya. Iya. Nanti kalau mau ada yang senang hiking, biar diantar Mas Hari untuk membuktikan ada gunung yang distribusinya ya bagus gitu ya. Kalau ke gunungnya enggak pernah Bu, cuman Lihat memang ya. terkenalnya apa itu kota pusar angin ngoten. Oh, pusar angin. Kalau nama itunya gunungnya? Gunungnya Gunung Mas apa ya? Lupa itu gunungnya. Oke, nanti di-share di grup aja, di grup siap. ya. Gitu. Ini kelihatan ya. Nanti menggambar gini bisa pakai apa? Bisa pakai MATLAB. Dulu saya waktu masih telaten suka gambar-gambar gini pakai MATLAB. Nah, kalau 2 tahun ini sudah ya 1-2 kali gambar tapi pakai R ya. Gitu. Nah, ini nanti bisa menggunakan MATLAB, bisa menggunakan R ya. Ini konturnya, termasuk gambar konturnya juga bisa menggunakan R atau menggunakan MATLAB ya, karena matriks. Nah, kemudian ini kalau menggunakan ini ya ada X1, X2, X3. Ini yang trivariat min vektornya ya, X1, mu1, mu2, mu3. Kemudian dari mu1, mu2, mu3 ini, nah ini kita bisa mendapatkan konstan.
yang di atas ini ya, untuk membuat pangkat ketika berdistribusi normal multivariatnya. Kemudian ini masih trivariat, ini juga trivariat, tapi kuadrannya beda, ini juga kuadrannya beda lagi. Jadi macam-macam nanti ada, kalau normal trivariat berarti ada 8 kuadran ya. 2/3 ya. Nah, ini contohnya macam-macam ya, ini contoh data. Nanti kita bisa menggunakan contoh data yang lain. Jadi ketika mas-mas, mbak-mbak diperiksa kesehatannya, nah tentu ditanya umur, berat badan, tinggi badan, terus menggunakan KB atau tidak kalau mbak-mbak ya. Kemudian ini female, karena female ditanya KB atau tidak. Kemudian kolesterolnya, albuminnya, kalsiumnya, kemudian kadar ureanya. Nah, kalau kadar ureanya besar itu ada masalah dengan ginjal. Kalau kadar kalsiumnya tinggi, ada masalah dengan tekanan darah biasanya, kemudian atau masalah tulang ya. Albumin kalau terlalu rendah dikategorikan kurang gizi. Ini harus hati-hati teman-teman ya. Waktu saya menyusun disertasi ya, kemudian cek darah ternyata saya kurang gizi. Padahal perasaan sudah makan banyak karena kurang tidur ya. Jadi siap-siap ya dari sekarang dijaga kondisi kesehatannya. Nah, kadar kolesterol itu juga tidak boleh 0 ya. Meskipun dibutuhkan. Jadi semuanya ini ada ukurannya, kemudian dari ukuran ini kemudian nanti dibuat data. Nah, dari data kita bisa menyusun ya scatter plot antara macam-macam variabel gitu ya. Nah, ini contoh apakah ada berat gitu ya, kemudian terhadap kadar CHL2 kolesterol ya. Nah, ternyata semakin tinggi berat badannya, semakin tinggi HL-nya, nah kadar apa nih, kolesterolnya makin tinggi juga ya. Nah, gitu. Ini contohnya. Nah, kemudian scatter plot yang ini pakai KB ya. KB 1, minum pil KB 1 biji sehari sama 2 biji sehari. Ternyata ada pengaruh juga terhadap BPL ya. Nah, ternyata berpengaruh juga terhadap, kalau albumin enggak ya. Yang berpengaruh adalah kadar CL-nya ya. Gitu. Nanti bisa di ini. Nah, ini data yang tadi datanya dari sini, diambil dari sini ya. Oh ya, sorry. Oh, ini yang bawah ya. Sorry, bukan yang atas. Ini data yang tadi nggak ada anonimnya, kemudian untuk eigenvektor dan eigenvalue-nya ini dari Cliff ya, catatannya Cliff. Terima kasih untuk Tuan Cliff yang sudah membuat PowerPoint ini sehingga kita bisa menggunakannya. Ini untuk khusus yang nilai eigen ya. Jadi mohon maaf ya, Mas Arif ya, Mas Arif, Mas Eri ya, teman-teman yang dari bahasa, dari agama, kalau kita untuk statistik multivariat ini kita cukup tahu saja ya. Kalau nanti ada istilah yang namanya di matriks itu yang namanya nilai eigen. Nah, kalau X itu nanti vektor eigen, nah kemudian lambda itu nilai eigen, maka matriks A yang merupakan matriks bujur sangkar, matriks persegi n kali n ukurannya, itu memiliki sifat ya AX sama dengan lambda X gitu. Dan yang dimaksud sifatnya itu seperti apa? Nah, sifatnya itu nanti dituliskan dalam persamaan ini. A dikurangi lambda I merupakan matriks identitas dengan ukuran n kali n. Nah, dikalikan X sama dengan 0 gitu ya. Jadi A dikurangi lambda I dikalikan X sama dengan 0. Lambdanya itu merupakan nilai eigen. Nah, sebenarnya apa toh nilai eigen itu? Nah, sebelum menghitung nilai eigen, mohon izin saya share ilmu yang saya peroleh dari dulu waktu ikut suatu pelatihan di IPB. Mohon maaf saya lupa namanya. Nah, semoga
merahmati beliau ya. Semoga Allah merahmati beliau yang telah men-share ilmunya kepada kita ya. Yang namanya nilai eigen itu, kenapa dengan nilai eigen kita bisa membangkitkan vektor atau bisa membangkitkan matriks. Nah, dalam kehidupan sehari-hari namanya nilai eigen itu seperti bumbu. Ya. Siapa yang hari ini sarapan soto? Ya. Belum sarapan, Bu. Ya, ya. Belum Mas sempat. Ridwan, Mbak Yeni sudah sarapan? Belum, Bu. Tadi antar Belum, anak Bu. lagi semua. Oh ya, semangat Belum ya. Habis sempat. ini insya Iya, Allah ya. sarapan. Ya. Iya, Bu. Kalau mas-mas mbak-mbak yang suka soto, nah soto sama bakso gitu ya. Misalnya nih untuk menguji, kalau tadi kan ada pendengaran, ada penglihatan. Nah sekarang yang diuji adalah indera penciuman. Ya. Ada kuah sate, ada kuah soto. Mata kita ditutup. Nah kita bisa nggak membawi mana soto, mana bakso ya. Kuah bakso sama kuah soto ya. Mata kita ditutup bisa nggak Mbak Yeni? Kuah soto sama kuah apa, Bu? Bakso, Bakso. Kalau ditutup. mata ditutup. Dari rasanya, dari apa nih? Dari Aroma. baunya, dari aromanya Dari aromanya bisa. bisa Sepertinya, Bu. ya. Bisa, Oke, Bu. nah kemudian kalau dari aromanya Mbak Yeni bisa menentukan kalau bakso bumbunya apa, kalau soto bumbunya apa dari baunya? Hmm, enggak sepenuhnya, Bu. Enggak detail pastinya. Karena kalau Oke, misalnya pandai memasaknya mungkin tahu nanti ininya. oke. Nah Mbak Yeni nggak Nah, suka memasak ya? suka juga, Bu. Cuma Oke ya. ya sebisanya Eh, aja. betul, terima kasih Mbak Yeni atas jawabannya. Nah jadi kalau Mas-mas dan Mbak-mbak yang kalau pasti tahu ya bedanya bakso sama soto dari aromanya. Nah, tentu saja kalau dari yang masak, nah, oh ya kalau bakso itu hanya kuah daging, bumbunya hanya garam sama merica sama bawang. Nah, bawang putih ya. Bawang putih, merica sama garam dominan kuah apa? Kaldunya. Soto, nah sama kaldu tetapi ada macam-macam. Ada bau kunyit, ada bau daun jeruk, ada bau serai, ada bau salam, ada bau apa? Kayu manis sama kapulaga sama cengkeh sedikit. Nah, itu bedanya soto sama bakso. Nah, kira-kira nih kalau dibawain bumbunya, nah suatu saat kan kalau nggak salah kalau masa pandeminya sudah lewat, mas-mas mbak-mbak bisa ikut program yang namanya sandwich ya, didanai dari Dikti gitu. Kalau kakak-kakak kelas Anda yang dari PEP, nah Pak Agus Santoso itu ke Massachusetts ya, ke Amerika. Kemudian ada Mbak Septimar itu ke Kanada, ada Bu Widi itu ke Wisconsin ya. Kemudian ada grupnya Bu Nani dan Bu Maria itu ke Belanda. Nanti siapa tahu tahun depan pandemi berlalu sehingga program itu ditawarkan lagi ya. Amin. Nah, bisa Amin. keliling-keliling. Nah, disiapkan ya Mas Ali ya listeningnya ya Mas. Insya Allah Bu, mudah-mudahan memungkinkan. Biasanya semester 4 kok, jadi masih ada waktu. Semoga pandemi cepat berlalu sehingga bisa terwujud ya. Nah, kalau nanti sama istrinya Mas Ali dibawain sari bumbu. Nah, di sana di luar negeri itu namanya daging-dagingan itu murah sekali. Nah, bisa nggak memasak beda antara soto dan bakso? Nah, semacam itu. Jadi itu namanya membangkitkan ya. Dari karakteristik tertentu, nah kita bisa membangkitkan data, membangkitkan matriks, membangkitkan apa. Nah, itu seperti itu. Nah, itu nanti di sini urgensi dari lambda. Nah, kalau tadi lambda itu adalah akar karakteristik atau persamaan karakteristik ya kalau yang ini ya. Lambda A dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah,
lambda itu akar karakteristiknya, akar karakteristik itu bisa digunakan untuk membangkitkan vektornya atau membangkitkan vektor eigennya. Nah, itu yang disebutkan sebagai karakteristik. Nah, baliklah kita ke bumbu. Dengan bumbu kita bisa membangkitkan atau bisa menciptakan masakan. Nah, itu dengan menggunakan bumbu. Tentu saja ditambah bahan-bahan ya, gitu. Nah, disinilah yang namanya nilai eigen ini itu seperti bumbu soto dan bakso tadi yang menjadi pembeda ya, merupakan bumbu inti yang menjadi pembeda beberapa masakan dengan masakan yang lain, atau kalau di sini lambda itu merupakan akar karakteristik yang akan menghasilkan matriks ketika dibangkitkan itu matriks yang berbeda antara matriks satu dengan matriks yang lain. Ini share ilmu tentang nilai eigen yang sangat bisa dipahami dan masuk akal saya kira. Dulu ketika belajar di S1 aljabar matriks nilai eigen itu apa? Nah, saya baru dapat ketika lulus S3 ketika ikut sit-in mata kuliah matriks dengan dosen di IPB seperti itu ya. Kemudian untuk menghitung ini, nah kan menggunakan persamaan ya, determinan dari A dikurangi lambda I sama dengan 0. Nah determinannya masih ingat ya menghitung determinan ya. A di min BC. Nah kalau matriks 2 kali 2 ini sehingga matriksnya A, kemudian A dikurangi lambda I menjadi matriks ini 1 dikurangi lambda dikurangi 2 atau 1 dikurangi lambda entry 1 nah, baris pertama kolom pertama, baris pertama kolom kedua min 2 3 min 4 min lambda untuk yang entry baris kedua kolom kedua. Nah, kemudian determinannya nah pakai AD min BC ya. Ini dikalikan. 1 min lambda dikalikan min 4 min lambda. Kemudian AD min BC. Min BC berarti positif ya. 3 negatif 3 kali negatif 2 gitu. Sehingga determinan A 1 dikurangi lambda min 4 min lambda min 3 min 2. Nah, ini kemudian 1 min 4 itu 4 ya. Min 4 dikurangi sebentar. Coba dicek Mas. Min lambda lambda kuadrat min lambda plus 4 lambda min lambda plus 3 lambda. Nah, sekarang duanya 1 min 4 min 2 min plus 6 jadinya plus 2 benar. Oh ya. Min 4 plus 6 jadinya plus 2. Betul ya? Kemudian kalau diperoleh sehingga nah lambda kuadrat ditambah 3 lambda ditambah 2 sama dengan 0. Nah, sehingga kalau kita X plus 2 X plus 1 ya. Plus 1 lambda plus 2 ya. Jadi lambdanya sama dengan negatif 1 dan oke, betul. X lambda plus 1 sama dengan 0, lambda plus 2 sama dengan 0, sehingga lambda sama dengan negatif 2 ya. Mbak, Mas nggak usah galau dengan perhitungan ini. Nanti untuk sampai dapat nilai eigen, insya Allah dibantu oleh software ya. Tidak usah galau, kita hanya tahu untuk ini saja 2 kali 2-nya cara menghitungnya gimana gitu. Kemudian dari sini kalau tadi ya lambda X sama dengan lambda A. Matriks A dikalikan X sama dengan lambda X. Matriks A-nya ini kemudian X-nya itu vektor eigen. Kita tuliskan aja X1, X2 karena 2 kali 2 jadi nanti ada 1 baris 2 baris 1 kolom.
Nah, sehingga nanti diperoleh seperti ini, sehingga kita bisa meroleh gitu ya, dengan mengalihkannya gitu ya. Mengalihkan 2 atau mengalihkannya dengan lambdanya tadi gitu. Sehingga nanti kita peroleh persamaan ini X1, X2. Nah, X1 dikurangi X2 sama dengan 0, sehingga X1 sama dengan X2. Dan kita bisa meroleh atau membangkitkan vektor eigennya gitu. Jadi di sini vektor eigennya itu T dikalikan vektor eigennya 2 kali 3 gitu. T-nya terserah ya gitu. Itu jadi karena persamaan yang di kotak ini merupakan persamaan yang bisa diselesaikan dengan solusi banyak. Seperti itu membangkitkan vektor eigennya gitu ya. Kemudian di sini cara menghitung kalau matriksnya itu 2 kali 2, cara menghitung nilai eigennya ya. Tapi seperti ini mohon maaf lebih ke detail teknisnya, Mas-mas dan Mbak-mbak sekali lagi tidak usah galau ya gitu dengan perhitungan ini. Begitu untuk perhitungan nilai eigen. Nah, kemudian ini kalau menggunakan trace ya. Untuk lambda 1 ditambah lambda 2 A plus D itu trace A, lambda 1 dikalikan lambda 2 A di min BC. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung ini ya, determinan dari matriks A. Ya, hanya pengetahuan saja ini. Itu Mas-mas dan Mbak-mbak terkait dengan basic ya, basic statistik untuk belajar multivariat ini. Selanjutnya mohon izin ngasih contoh aja praktek ya. Menghitung matriks varians covarians. Sebagai contoh kita pakai kurikulum 2013 saja ya. Nanti kita pakai KI 1 itu kompetensi yang terkait dengan spiritual gitu ya. KSP kompetensi spiritual, kemudian kompetensi sosial, KSOS ya. Kemudian ada kompetensi yang terkait pengetahuan, ada kompetensi yang terkait keterampilan. Keterampilan. Atau ini biar 3 huruf semua, pengetahuan. Nah, misalnya ini satu kelas gitu ya. Satu kelasnya Mbak Yeni ada berapa orang? Misalnya. Ini responden ya. 13. Oh ya, kalau satu kelasnya ada 13 orang, misalnya kita membangkitkan data 13 saja. Tapi nanti ini bisa saja nanti ketika Mas-mas Mbak-mbak melakukan riset, datanya bisa banyak. Kalau Mas Eko tuh suka ngutek-utek data UN, berarti nanti bisa data UN Jogja 50.000 orang untuk SMP, nah dan seterusnya. Jadi subjeknya ini nanti tergantung banyaknya orang. Kita hanya latihan saja, ada 13 orang yang diukur kompetensi spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilannya ya. Ini kita pakai data bangkitan aja, pakai run between-nya. Ini hanya untuk contoh ya. Nanti kalau untuk macam-macam, tidak boleh ilmunya dipakai ya. Ya, hanya untuk praktik saja Ibu. Pak Hari. Mas Eko itu sudah pengalaman itu kelihatannya. Ini Diam-diam aja. soalnya ya, soalnya dulu, maaf ini ada kasus ya. Mahasiswa itu katanya ambil data, nah terus kata temennya sekos, nah dulu kan masih sekos gitu ya. Itu tidak pernah keluar kamar, jadi di kamar terus sampai tesisnya tuh jadi. Nah kebetulan temannya itu satu bimbingan sama beliau. Terus dilaporkan, nah, Bu saya tuh heran ya, si ini tuh mengumpulkan data ya, tetapi mengumpulkannya itu di kamar terus. Nah, ketika di kamar terus itu kalau sekarang kan bisa kuliah daring ya, atau bisa mengumpulkan Ya, data secara daring ambil kalau secara online. ya pakai Google Form atau survei Monkey dan seterusnya. Tetapi dulu kan belum ada, ya internet ada tapi belum dimanfaatkan seperti sekarang. Apa yang terjadi? Nah,
setelah dicek sama dosennya itu korelasi poin serialnya itu negatif, pilihannya tuh macam-macam. Nah, terus ketika dari hasil analisis butirnya itu terlihat polanya, nah ditanya sama dosennya, dosen pembimbingnya, akhirnya ngaku, Bu, saya datanya itu mengenerate, Bu, ya. Pakai ilmu seperti ini ternyata, ya. Ya, jadi nggak boleh. Nah, ini hanya digunakan untuk kepentingan statistik. Dan ini tuh hidup ya. Ini tuh hidup. Nanti kalau kita enter nanti akan berubah seperti ini. Nah, biar tidak berubah, kita kopas sebelahnya gitu ya. Itu seperti teori Monte Carlo nih, mboten, Bu? Kalau ini hanya run between. Kalau Monte Carlo nanti beda. Oh, benten ya. Ini hanya membangkitkan biasa, hanya pakai fungsi ini ya, run between saja kan. Kalau Monte Carlo ada itunya, Mas, ada kondisinya. Nanti kalau mau riset simulasi dengan Monte Carlo, boleh nanti saya bimbing disertasinya. Ya. Insya Allah, siap. Ya Pak Heri, mari. Pak Hari kayaknya siap. Pandungane. Kalau Monte Carlo kita hanya ambil model saja, model data. Model datanya bisa pakai dokumenter. Kemudian nanti dari dokumenter itu kita dapat karakteristik. Karakteristik itu kan tadi seperti bumbu ya, seperti soto dan bakso tadi. Dengan karakteristik itu kita bisa membangkitkan data yang kita inginkan. Misalnya saya ingin 1000 karakteristiknya seperti ini, nanti ada caranya khusus untuk membangkitkan data ya. Seperti kita memasak tadi Mbak Yeni ya. Mbak Yeni masak, teman-temannya 13 orang ke rumahnya Mbak Yeni, mau dimasak apa? Nah, masak bakso. 13 orang. Nah, baksonya khusus dari Mbak Yeni ditambah apa gitu ya Mbak. Iya. Nah, Bumbu jadi Aceh. ya, tambah Bumbu Aceh. bakso bumbu Aceh gitu ya. Iya, Bu. Ini yang sebelah kanan kita copy dengan bilangan gitu ya, dengan bilangan saja sebagai bilangan. Nah, yang sebelah kiri hidup terus. Nah, ini pakai run between biasa, belum menggunakan karakteristik seperti tadi yang disampaikan Mas Hari untuk Monte Carlo. Nah, kemudian dari sini kita akan membuat vektor rataan ya. Nanti vektor rataan itu isinya kan gini ya, ada matriks. Nah, mohon maaf nanti dikasih kurung kurawal sendiri ya. Jadi nanti isinya itu ya ini rata-rata dari KSP ya. Ini saya transpose di sini. P spesial transpose. Nah, isinya begini ke bawah. Vektor rataannya. Jadi nanti mu sama dengan seperti ini. Kemudian saya tuliskan di sini. Nah, di sini kita tinggal membuat rata-ratanya sama dengan average ya. Sini ya, ini gini, ini untuk membuat vektor rataan. Ini ya. Atau saya copy fungsinya aja. Ini sama dengan ya C, kita ganti K. Ini kita ganti K. Ini sama dengan kita ganti L. Ini kita ganti L. Nah, ini sama dengan kita ganti M. Ini sama dengan untuk vektor rataan ya. Kemudian nanti ada matriks Farquhar. Nah, jadi untuk matriks Farquhar nanti kita bikin ini dulu, variabelnya dulu biar mudah ya. Saya tulis begini, Ctrl V. Nah, terus atau biar sejajar Ctrl X, Ctrl V. Ini kita ini biar satu layar.
Terus ini ke bawah ya. Yang sini, yang di satu-satu ya, KSP dengan KSP berarti varian atau kovarian? Varian. Ya, varian. Nah, kita tulis varian aja, var. Nah, dari ini ya, 1. Sudah ketemu. Yang 2 dengan 2, KSO dengan KSO, var atau kovar? Varian. Var ya. Oke. Kita sini. Kemudian yang ketiga, ya, var atau kovar? Sini. Var. Var ya. Diagonal utama var. Ya, yang diagonal utama adalah var ya. Masih ada satu lagi, the last one 44. for variance ya. Var sini. Nah, kemudian selebihnya itu kovar ya. Kita Ye. coba elaborasi matriks seperti ke atasnya saja biar mudah. Nah, di sini KSO dengan KSP sama dengan kovar ya, kovar. KSO sama Nah. KSP. Ye. Oh, gitu ya. Punya saya pakai suruh apa? Titik koma ya. KSO. Nah, ini sama dengan KSP, KPP. var ya, kovar. Var, ye. Ini KSP dengan KSP dengan KPG. Enter. Nah, ini sama dengan, ini ada yang negatif ya, ketahuan korelasinya negatif, sama dengan KSP dengan KKT. Kovarian. Kovarian. ya, Kovarian. KSP dengan KKT. KSP dengan KKT. Semangat, kita masih punya berapa isian lagi nih? Gap. Selesaikan ya isi ya, biar tuntas sama dengan kovar, Oke. KSO. Nanti ini kan semi manual. Nanti insya Allah kalau datanya dimasukkan, kalau pakai R sudah langsung mas-mas mbak-mbak dapat var-kovarnya hanya dengan satu perintah ya. Tetapi ini semi manual biar tahu yang dimaksudkan yang mana. Jadi tidak sekedar ngitung, tetapi kalau ada sesuatu, oh ini ternyata variansinya negatif. Ini kenapa? Nah bisa mencari sebabnya. Ya. Kovar KSO dengan KKT. Nah, satu lagi sama dengan kovar KPG dengan KKT. KKT. Dengan KKT. Nah, yang bawah menyesuaikan ya, misalnya ya ini sama dengan atasnya ini gitu ya. Iya. Gitu ya. Lainnya menyesuaikan gitu. Jadi kita sudah dapat matriks yang ini matriks rataan yang tadi merupakan sentroid dari ini. Kemudian kita juga sudah bisa membuat matriks varians covarians. Nah, yang ini, yang matriks var-kovar ini yang nanti akan kita gunakan untuk macam-macam ya, untuk structural equation modeling, untuk menghitung analisis komponen utama, nah seperti itu. Nah, yang sementara yang ini nanti kita bandingkan sentroidnya untuk analisis multivariat ya, MANOVA dan MANCOVA gitu. Itu terima kasih teman-teman. Ada pertanyaan sampai di sini? Insya Allah nanti saya sampaikan contoh ininya, contoh perhitungannya sama PowerPoint-nya lewat PPT ya, lewat grup PPT-nya lewat grup WhatsApp gitu. Ada pertanyaan sampai di sini, Mas-mas dan Mbak-mbak?
Mana teman-teman? Prof, ini Bu Heri, teman-teman tadi mungkin nanya gitu, apakah kami harus memahami rumus-rumus yang tadi, atau ini paling tidak sekedar, bukan sekedar ya, paling tidak kita mengetahui, karena tadi aduh aku mules saya baca rumusnya. Mohon maaf ya teman-teman ya, saya sampaikan ke Bu Heri ya. Atau ini memang sengaja disampaikannya seperti itu supaya paling tidak kita sempat tahu kalau ada rumus semacam ini gitu, Bu Heri. Kita hanya lewat aja Mas, lewat tahu gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tadi ya, kan kita juga ngomongnya tadi nanti kalau misalnya melakukan analisis komponen utama kan kita ngomong nilai eigen. Nah, nilai eigen itu dari mana toh? Kan harus tahu ya. Nah, jadi paling tidak bisa cerita, oh dulu tuh nilai eigen itu seperti itu loh, seperti bumbu-bumbu itu loh ya, gitu kan ingat ya. Yang diingat soto sama bakso. Itu, jadi kata kunci nilai eigen itu akar karakteristik yang kita ciri khas dari matriks itu kan akar karakteristik itu, atau kalau bakso sama soto ya bumbu intinya apa. Nah, seperti itu kan kita kemudian namanya distribusi normal itu kan ada normal univariat yang sering kita gunakan untuk uji T, uji Z gitu ya. Ada normal multivariat, nanti pakainya T besar atau hoteling T. Nanti kan yang diuji matriksnya itu kan untuk uji-uji itu kan pakai matriks rataan atau vektor rataan sama matriks Farquhar. Kan tahu caranya. Jadi nggak usah mules ya. Yang kita pelajari hari ini tuh kata kuncinya hanya ada 3. Vektor rataan, matriks Farquhar, sama nilai eigen. Tapi nilai eigen itu kan tentu saja terkait dengan distribusi normal. Normalnya karena kita bicaranya tidak normal univariat, tapi normal multivariat. Karena tadi data-data di dunia ini kan tidak univariat. Contohnya ketika tadi saya cerita tentang diri saya sendiri, saya dominan membaca, dominan melihat. Tapi kan saya tetap juga bisa mendengar. Kalau ada soto ya langsung tahu ya, bisa membawi gitu kan. Berarti paling tidak kan bisa beberapa kompetensi, meraba, mendengar, melihat, kemudian membau, kan sudah ada 3 dimensi. Jadi kenapa kita bicara multivariat? Karena dalam pengukuran, nah kita kan nanti ngutek-ngutek kaitannya dengan pengukuran pendidikan, datanya tidak hanya data 2 dimensi, tetapi datanya adalah data yang multidimensi atau data yang multivariat. Nah, nanti menarik banget kita ke depannya bicaranya tuh macam-macam. Nah, termasuk nanti teman-teman yang arahnya mengambil evaluasi, evaluasikan yang namanya CIPP kan tidak hanya konteks saja, tidak hanya outcome saja, tetapi juga inputnya juga. Itu kan pasti dominasinya berbeda ya Mbak, setiap kategori ya Mbak. Bisa saja di input itu dominan apa, tetapi kan ada faktor lain yang juga berpengaruh gitu ya. Jadi semua yang di dunia ini pasti multivariat, Mbak. Contohnya tadi cari istri saja, Mas Hari itu ada 5 kriteria tadi. Ya. Harus perempuan, cantik, solihah, kemudian pinter, ya. Kemudian kaya raya. Kalau Mas Ali tadi ditambah 1 lagi anak tunggal. Ya. Itu ngguyoni Mas Hari itu Bu, saya Bu. Ya. Jadi apa-apa sekarang itu definisinya multidimensi, sama dapat beasiswa LPDP aja juga toh harus mengabdi, harus IP-nya bagus, harus ada S1 S2-nya kuliahnya tepat waktu karena nanti takut S3-nya kalau dapat beasiswa molor gitu ya. Gitu. Jadi makanya banyak komponen juga yang jadi penilaian apapun gitu ya. Dan saya yakin Allah kan juga menilai bukan hanya dari hablum minallah saja, nah tapi juga hablum minanas itu juga seperti ada 2 dimensi kan gitu. Ya. Itu teman-teman, ada pertanyaan lagi atau ada curhatan lagi? Izin Bu, saya curhat Bu. Monggo ya, silakan Mbak Yeni.
kebetulan saya memang statistik memang kita bilang nggak bisa apa-apa ya Bu ya. Jadi solusi dari itu gimana Bu? Apakah harus belajar dari awal misalnya statistik awal dulu dasarnya atau mungkin nanti nggak usah kita ikutin aja dia ada aplikasi untuk mengolah data dan sebagainya seperti itu. Seperti Habis itu Bu satu lagi Bu, Oke, ya, monggo Bu, silakan. apakah boleh memilih pembimbing misalnya saya mau memilih ibu seperti apa boleh nggak di P ini? Disertasi. Iya. Oke, ya, saya Oke, jawab Bu. yang pertama Makasih, Bu. dulu ya. Oke. Terima kasih pertanyaannya Mbak Yeni. Nah, ini pertanyaannya Mbak Yeni biasa ditanyakan oleh teman-teman PIP, jadi nggak usah galau. Ya. Untuk yang pertama, saya mungkin nanti Mas Hari pernah mengambil mata kuliah statistik multivariat dengan Prof. Dorifa ya. Nanti Saya pendekatan ambilnya saya ambilnya yang murni waktu S2. waktu S2 ya. J. Saya pendekatannya berbeda dengan Bu Dorifah ketika mengampu. Kalau Bu Dorifah pendekatannya itu Anda harus menghitung nilai eigennya, kemudian nilai eigen diurutkan, dan seterusnya. Nah, Bu Dorifah mungkin akan menuntut mas-mas mbak-mbak seperti itu. Tetapi saya berbeda karena saya pendekatannya terapan. Untuk nilai eigen dan lain-lain cukup tahu saja, tetapi nanti menghitung nilai eigennya tidak usah pakai operasi matriks ya. Operasi matriks seperti determinan dan lain-lain tadi, tetapi Anda cukup menggunakan software, nanti sudah muncul lambdanya sendiri. Gitu. Termasuk nanti hanya kita tahu, oh nanti ketika prinsipal komponen analisis atau analisis komponen utama yang dihitung hanyalah lambda yang lebih dari satu. Oh, yang lambda kurang dari satu kita abaikan, misalnya semacam itu. Tetapi kita tahu caranya ya Mbak, oh itu loh yang dimaksud lambda itu akar karakteristik atau bumbu soto dan bakso untuk membangkitkan. Nah, itu kan kita tahu. Gitu. Itu jadi kita pendekatannya adalah pendekatan terapan, bukan pendekatan seperti Mas Hari atau teman-teman dari matematika seperti Mbak Furin, Mas Hasan Sidu yang dulu belajar statistik multivariat tapi dihitung-hitung beneran sampai rumus-rumus yang kecil-kecil dapat Q kuadratnya dari mana tahu. Kita nggak perlu itu tetapi tahu oh Q kuadratnya itu sigma dikalikan apa. Tetapi tidak harus mengoperasikan sendiri Q kuadratnya sampai dapat berapa ya Mbak. Nggak usah galau ya Mbak Yeni ya. Baik-baik Bu. Iya. Ya, jadi pendekatannya terapan. Kemudian untuk jawaban yang kedua, mungkin ya nanti mas-mas dan mbak-mbak akan dekat dengan seorang dosen untuk jadi pembimbing gitu ya. Tetapi nanti dibagi karena dosen PEP itu kan ada sekitar 20 orang atau 30 orang. Kemudian di sini mahasiswanya ada 20 orang. Jadi nanti 30 orang dosen itu membimbing 20 mahasiswa, berarti posisinya satu orang tertulis 3 kali gitu ya. Gitu. Jadi saya nanti mempromotori atau mengkopromotori 3 orang satu angkatan. Misalnya nih nanti yang memilihkan itu Prof. Badrun yang cocok misalnya evaluasi nanti cocoknya dengan Prof. Badrun sama Pak Sudiatno misalnya. Nah, kemudian nanti Mas Sarif terkait dengan jurnal itu yang suka main-main dengan jurnal kan saya dengan Pak Sudiatno yang senang dengan UT-UT terkait dengan fisika atau IPA nanti dengan Prof. Edi. Berarti nanti pembimbingnya itu Prof. Edi dengan Pak Pahar misalnya gitu. Jadi yang memilihkan adalah Korprodi, tetapi mahasiswa berhak mengusulkan. Nah, seperti jadi manten itu ya Mbak, kita boleh mengusulkan sama Allah ya. Saya seneng sama Ikang Fauzi gitu ya. Tetapi ya Allah tuh kan punya hak prerogatif untuk menentukan. Saya nggak dapat Ikang Fauzi, dapatnya Kang Fauzan gitu ya. Baik Bu. Cukup jelas? Yeah. Ya, Jelas, yang Bu. lain? Oke. Ada lagi Iya. yang lain? Mohon maaf mungkin cukup ya teman-teman ya karena akan ada kuliah berikutnya.
Nggih. Terima kasih. Kalau ada yang kurang berkenan atau apa, mohon maaf. Kemudian jika ada seandainya pertanyaan, boleh di-share di grup WA, curhat-curhat boleh. Jadi insya Allah saya menganggap mahasiswa itu bukan mahasiswa tetapi kolega saya. Jadi seperti di grupnya Mas Arief itu rame terus ya, grupnya Mas Eri itu rame terus karena monggo mau curhat apa aja silahkan. Insya Allah tidak apa-apa. Kita sama-sama dosen ya, sama-sama kolega. Kita hanya sama-sama share ilmu, saya juga tetap belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika kurang berkenan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Banyak, Bu Heri. Sama-sama. Mohon izin kelas saya tutup ya. Terima kasih. Ibu.